Tongkap. Tentang Pak Tongkap yang seputar inovasi, saya kira dari saya setelah melihat film Watchdog dokumentari, saya kira bukan sedikit orang Indonesia yang kurang inovasi, tapi mungkin karena memang pemerintah tidak mendukung itu. Seperti yang film Watchdog yang terkenal itu, film Indonesia Ekspedisi Biru itu, Seksi Killers, saya lihat ada beberapa warga Indonesia yang mandiri secara listrik, secara pribadi. Namun yang menjadi masalahnya, kenapa gerakan itu kemudian tidak membesar? Yang artinya bahwasanya saya kira pemerintah tidak mendukung untuk kemandirian secara membesar. Mungkin secara pribadi pemerintah membiarkan hal itu. Namun jika membesar, maka hal itu mungkin akan dicegah pemerintah karena pengusaha batu bara juga banyakan itu para pejabat di atas, oligarki yang berkuasa seperti Pak Luhut atau dan lain sebagainya. Dan lalu seperti yang kita kenal dari Pak Habibie kan, ya mungkin kita tahu bahwasanya Pak Habibie itu sekarang terkenal dengan keromantisannya, karena yang terkenal itu kita hanya kebagian filmnya, yaitu Habibie dan Ainun. Sementara kita lupa bahwasanya beliau menurut saya adalah orang yang telah ter, tergagalkan. Padahal inovasi beliau tentang pesawat itu sudah lama, tapi bahkan seorang wakil presiden saja bisa gagal dalam menerapkan inovasi untuk membangun industri pesawat penerbangan. Jadi yang perspektif saya intinya bahwasanya bukan sedikit inovasi, tapi memang pemerintah dan pendidikan kita tidak mendukung itu. Bahkan secara langsung kita disuguhkan dengan cara pendidikan yang konsumtif, mulai dari disuguhkan oleh produk-produk dan membuat pola pikir kita jadi sangat terbatas. Saya kira itu. Terima kasih. Cek, langsung saja Bang Timan untuk menjawab dari dua pertanyaan sekaligus. Sembari saya pikir ini di penghujung acara diskusi kita malam ini. Silakan Bang Timan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang konsep yang disampaikan oleh Bung Karno itu di tahun 60-an sudah cukup fenomenal ya, karena Undang-Undang Land Reform itu dikhususkan bahwa tanah itu harus produktif. Tetapi seiring waktu dengan pergantian kekuasaan, ini yang menjadi problem. Karena ketika masyarakat menuntut agar realisasi dari Undang-Undang Land Reform itu, justru dia akan dilabeli oleh kelompok-kelompok tertentu, misalnya ex-PKI atau misalnya kelompok-kelompok radikal. Ini yang sampai hari ini terus terjadi. Bahkan konflik petani dengan perkebunan itu menjadi pemandangan yang lumrah. Bahkan perkembangan hari ini seringkali petani itu dibenturkan oleh pekerja perkebunan. Nah, ini realita yang terjadi. Nah, kemudian dari Kak Rizka tadi mengatakan apakah konsep rumah pangan mandiri ini sesuai? Ya, memang rumah pangan mandiri ini hanya sifatnya darurat gitu, karena situasi yang sedang terjadi. Karena ketika kita menuntut hal yang lebih besar, konsekuensinya sudah bisa diprediksi. Jadi memang jumlah pertanian kita ini kan menyusut dari tahun ke tahun. Bahkan kita dulu pernah mendengar ada istilah revolusi hijau. Jadi masyarakat Indonesia itu dinilai akan sejahtera kalau sudah mengkonsumsi beras. Jadi kalau misalnya masih mengkonsumsi di luar beras, berarti tidurnya masih di atas pohon. Nah, itu perubahan yang sedemikian rupa. Kemudian dengan
revolusi hijau yang tujuannya adalah untuk menggenjot hasil pertanian, ini juga justru hasilnya justru sebaliknya, malah memaksa unsur hara tanah itu justru tidak produktif dari tahun ke tahun. Jadi memang eh, bahwa seperti yang sama-sama kita tahu bahwa tanah jika sifatnya itu harus produktif, maka kewajiban negara untuk merealisasikan itu semua. Walaupun sebetulnya em, banyak dari masyarakat kita justru sebaliknya. Misalnya ketika tanah itu sudah disertifikasi bukan produktif, malah justru ini mudah dipindah tangankan. Jadi tanah-tanah adat kita itu sudah beralih fungsi. Itu dia. Nah kemudian untuk bang siapa tadi yang sebutkan namanya tadi ya, Bang Nanda. Nah untuk Bang Nanda memang apakah konsep ekonomi kapitalis gagal? Karena memang sudah ada pesaingnya. Jadi mereka tidak memprediksi Cina akan tampil begitu luar biasa ketika mereka melakukan puasa, ya kan, puasa di masa Mao Zedong sampai hari ini. Karena bagaimana kita bisa melihat hari ini alat-alat telekomunikasi kita itu semuanya dibanjiri oleh produk Cina. Nah kalau dulu kita mau menggenggam Android itu harus memiliki budget dengan nilai tertentu. Tetapi hari ini dengan kebanjiran dari produk-produk Cina, kita tidak perlu membongkar celengan untuk mendapatkan barang-barang elektronik yang sedemikian fantastis. Karena persaingan itu yang tidak diprediksi oleh kelompok-kelompok kapitalis sehingga mereka overproduksi dan itu mandek. Saya pikir itu. Saya kembalikan ke pembicara. Oke, langsung saja Bang Togap menjelaskan dua pertanyaan tadi. Terima kasih. Sebelumnya sekali lagi saya minta maaf kalau berdialog dengan saya jangan tersinggung. Kita bicara masa depan. Tapi sebelum saya menjawab, saya boleh tanya adik kuliah di mana? Fakultas? Boleh tahu berapa jam belajar satu hari? Sekitar 6 jam kalau normal. Belajar di luar kuliah? Kuliah, dalam perkuliahan. Oh, itu bukan belajar, itu sekolah. Kamu membaca buku sudah berapa banyak? Gagal deh. Saya tiap hari 5 jam di luar kuliah. Saya selesai kuliah, buku yang saya baca 1,5 truk koldi selebih. Kamu mau tanya apa aja saya jawab. Saya kasih ingat kita semua. Salah satu sabda Tuhan, bukan saya, segala ciptaan saya di alam semesta harus seimbang. Itu sabda Tuhan. Apa buktinya? 12 jam siang, 12 jam malam. Orang yang putih senang yang hitam. Orang yang gemuk senang yang kurus. Orang yang tinggi senang yang pendek. Orang yang pintar suka yang bodoh. Orang yang cerewet suka yang pendiam. Itu seimbang. Jadi kalau Anda ada rasa kritik sosial tentang dominasi kapitalis, itu sah-sah aja. Tapi jangan dibenci. Karena semua harus seimbang. Jangan terjebak berpikir radikal seperti itu. Radikalisme intelektual ada loh. Jangan begitu deh. Kalau kamu mau datang belajar. Saya tamat dari ekonomi USU, saya jasa nggak ambil deh. 7 tahun diantar ke rumah. Dia tanya, kenapa nggak kau ambil jasa kau? Saya tanya, ini mesti dijawab. Ya, saya hanya mau tahu saya bisa lulus. Kurang ajar kau katanya. Saya tidak pernah pakai sampai hari ini jasa kecuali dulu mendaftar jadi caleg. Sampai sekarang nggak tahu saya mana jasa saya. Kau mau tanya apa sama saya? Saya ekonomi manajemen. Banyak sarjana manajemen, banyak dosen manajemen saya tanya, apa inti pelajaran manajemen? Nggak tahu. Jadi ngapain kau ngajar? Datang dek ke rumah. Adik orang kita apa? Orang itu ya, Ya, di Maluma. ya. Di mana kamu tinggal? Dorong Mati.
Di Medan di mana? Medan di Padangulan. Datang kau ke rumah saya jalan kaki, belajar kau. Saya dulu jalan kaki, Dek. Jangan kau takut. Mengaku kalah, itu bukan kalah. Jangan emosional, dengar cerita orang pembesar-pembesar. Enggak, kau belum punya apa-apa. Saya umur 19 tahun dirikan organisasi. Saya nomor 5 daftar mau dihabisi Mas Soeharto. Di fraksi saya. Nggak takut saya. Karena kalau kita jalan benar, kita bicara benar. Jadi kawan-kawan sekalian, saya tadi awal bilang, kelemahan aktivis semua, bidang politik, bidang budaya, bidang sosial, bidang lingkungan hidup. Saya punya lingkungan hidup, punya saya. Adalah kita tidak mau dan malu mengaku kalah, tidak memiliki pengetahuan. Saya tanya, berapa jam Anda belajar? Nggak bisa jawab. Jadi kita kalah di situ. Bu, Anda biar tahu. Ibu-ibu pasti pandai masak. Bisa nggak bikin kue yang paling enak dan murah? Harus bisa. Kenapa orang bisa, kita tidak? Jadi kita kembali ke diri kita. Makanya saya tidak terlalu mau komentar tentang kebijakan pemerintah. Itu nggak urusan kita. Kita berteriak-teriak terus, mending untung nggak dipentung sama polisi. Urus aja diri sendiri. Ibu coba di rumah ibu. Ada halaman kecil 2 meter, tanam bawang. Di mana? Bukan di tanah. Kenapa harus di tanah? Di semen ini bisa. Ciptakan. Datang sama saya nggak mau ngasih tahu. Belajar tuh mahal. Anda berani nggak? Nggak berani, jangan ngomong. Kalau mau teriak-teriak, nanti umur 50 tahun nyesal. Anak sakit nggak ada duit. Saya udah ngalamin. Saya pernah jual koran, jual BH, jual celana dalam, Mbak, di Jakarta. Ditanya sama saudara saya tinggal di Pondok Indah, dari mana ke rumah kawan? Dia bilang. Malu minta uang,